Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas ini komentar tersotoy di konten-konten saya ya guys ya. Jadi setiap kali saya bikin konten ini orang selalu eksis dan komentarnya itu ya sama ini aja gitu loh. Ini hasil dari copy paste AI atau ChatGPT dan sejenisnya. Sudah terlihat lah, ya kelihatan lah. Kalau memang dari pemikiran dia sendiri ya nggak mungkin komentarnya kayak gini. Komentar tersotoy dan nggak ada buktinya. Gitu, dia itu berpikir seolah-olah apa yang dia komenkan itu sudah levelnya di atas saya. Kamu ngatain orang bibik, lah ilmu kamu aja kayak gini, hanya sebatas AI. Tapi enggak masalah, enggak apa-apa. Lu mau main AI, lu mau main Google, enggak masalah, tetap akan saya jawab. Oke? Ini kita jadikan contoh aja ya guys ya. Mari kita luruskan semua poinnya satu persatu. Pertama, kamu nanya, kenapa Parlemen Indonesia nggak bahas masalah keuangan? Lu bilang, rakyat kita nggak pakai USD, rupiah lemah, investor lari, TKI terpaksa bekerja ke luar negeri. Tapi kamu tahu nggak faktanya? Faktanya di dunia realnya, Indonesia itu membahas masalah keuangan secara terbuka setiap saat di parlemen. Oke? Tapi, cara mereka itu bermusyawarah tentang tentang hutang ini nggak seperti di parlemen kalian yang isinya cuma maki-makian aja gitu loh. Udah ngomong panjang kali lebar, maki-maki orang, nggak ada solusi. Apa itu namanya? Rupiah naik turun itu hal biasa di seluruh dunia, bukan tanda runtuh. Banyak negara di dunia ini menggunakan mata uang asing dalam perdagangan. Oke? Itu hal biasa, bukan tanda kebangkrutan. Investor nggak lari kok. Investor nggak lari. Kata siapa investor kami lari? Nah, justru Indonesia itu jadi tujuan investasi terbesar di ASEAN. Oke? Terus mengenai bekerja ke luar negeri, itu pilihan, bro, pilihan, bukan paksaan. Dan justru banyak yang pulang membawa ilmu dan modal untuk membangun negerinya. Oke? Banyak tetangga saya itu pulang dari Singapura, pulang dari mana, mereka punya usaha sendiri di tanah kelahirannya. Ya hasil modal, hasil dia kerja di luar negeri. That's good buat perekonomian Indonesia. Oke? Kedua, lu nanya kenapa banyak negara lain tahu sumber keuangan Indonesia dan bisa buat ramalan. Lu bilang karena kita Indonesia nggak transparan. Lu tahu nggak faktanya? Justru sebaliknya, bro. Ya, semua negara tahu karena data keuangan kami itu dipublikkan. Oke? Ada portalnya itu. Keuangan kami itu dipublikkan secara terbuka setiap bulan. Itu bukan tanda tertutup. Blok. Itu tanda kami, itu nggak sembunyi-sembunyi. Kalau nggak transparan, tidak akan ada satupun negara asing yang berani menanam modal di Indonesia. Oke? Poin ketiga. Lu nanya, kenapa Parlemen Malaysia bahas masalah keuangan? Dan lu bilang, itu tandanya transparan. Padahal faktanya apa? Membahas masalah itu bagus, bro. Memang membahas masalah itu bagus. Tapi kenapa masalahnya makin bertambah dari tahun ke tahun, sampai utang melampaui batas hukum sendiri? Itu fact. Ya, itu fakta. Membahas saja tanpa menyelesaikan itu namanya nggak ada solusi, ya. Bukan suatu kebanggaan. Kok bisa ada orang ontok-ontokan maki-maki orang jadi kebanggaan lu hanya gara-gara perbincangkan terus di parlemen. Padahal isinya cuma maki-makian gitu antara satu sama lain. Aduh. Poin keempat, lu bilang utang Malaysia hanya kepada bank negara sendiri. Dari tabungan rakyat, KWSP, EPF, dan hanya 5% dari luar negeri. Jadi lu bilang aman. Duit berputar di dalam negeri makanya ringgit kuat. Ini lu bilang. Tapi nggak tahu nggak lu faktanya? Ya. Faktanya, lu itu cuma menyebutkan satu sisi aja, ya. Sengaja menyembunyikan yang lain. Lu bilang hanya 5% dari luar negeri. Padahal itu persentase yang diputar supaya terlihat kecil. Pemerintah lu sendiri itu sudah mengumumkan secara resmi, oke? Nih, ada videonya ya. Total utang negara kalian itu sudah mencapai 64,9% dari PDB. Hari ini utang negara kita telah bercecah sekitar 1.304 trilion ringgit, iaitu 64.7% daripada KDNK. Hampir menyentuh had statutory, iaitu 65% yang dibenarkan oleh undang-undang.
Padahal batas hukum yang pemerintah kalian tetapkan itu sendiri cuma 55%. Sudah melampaui batas. Dan utang dalam negeri kalian sendiri itu sudah masuk 89% dari PDB. Ya, dari PDB. Itu berarti hampir seluruhnya ditanggung dari tabungan rakyat sendiri. Itu bukan aman, bro, namanya. Oke, itu beban masa depan rakyatku sendiri. Dan kalau duit berputar di dalam negeri bikin ringgit kuat, kenapa ringgit tetap lemah bertahun-tahun? Halo, ringgit lu tuh kuat cuma di rupiah aja loh. Poin kelima, lu nanya, kenapa rupiah makin lemah, investor makin lari? Malaysia tetap tujuan utama pelaburan. Kenapa banyak negara lihat Indonesia mau bangkrut? Kenapa rakyat Malaysia santai saja ke Indonesia? Kenapa orang Malaysia nggak perlu bekerja ke luar negeri? Lu tahu nggak faktanya? Faktanya, kita bicara fakta, bro. Oke? Nilai tukar itu bukan satu-satunya ukuran kekuatan ekonomi. Buktinya ekonomi kalian itu stagnan. Ya, nggak melebihi dari Indonesia. Ngerti? Kamu tahu nggak, cadangan devisa Indonesia itu terus naik, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. Yang investor pindah itu sebagian kecil jangka pendek, ya. Yang besar justru makin banyak yang masuk. Dan soal orang Malaysia datang ke Indonesia itu turis, bukan udah kerja, ya. Kalau negaramu sebaik yang lu katakan itu, ya, kenapa jutaan rakyat Malaysia sendiri, rakyat negara lu sendiri justru bekerja ke Singapura? Nah, jutaan lo ya, 1,7 juta tuh. Kau pikir kita semua buta gitu? Nah, itu fakta yang nggak bisa disembunyikan, woi. Lu mau ngibulin kita, Singapura pasti speak up. Kamu pikir saya nggak tahu ya, banyak itu pengusaha WC di Lucky Plaza itu orang Malaysia itu rata-rata. Sana ya. Nah guys, gimana guys? Setelah kalian lihat poin-poinnya ini, dia tuh poinnya sudah kelihatan banget gitu. Cuma main AI, di copy paste tanpa diperiksa. Nggak ada kelanjutan untuk dicari sumbernya. Ini benar atau enggak? Sebenarnya kamu itu tahu nggak sih apa itu AI? Hah? AI itu LLM, oke? Large Language Model. Ya, AI seperti ChatGPT dan sebagainya itu loh, ya. Dan saya yakin banyak di antara kamu ini yang pakai AI, tapi nggak paham apa arti LLM itu. Nah, cara kerjanya itu, kamu tahu nggak, LLM itu cara kerjanya itu cuma menyusun kata demi kata yang terdengar masuk akal. AI itu tidak memeriksa mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau yang ditanyakan saja sudah salah arah, sudah sesat dari awal, ya jawabannya pun ikut sesat juga gitu loh. Intinya kita boleh pakai AI, tapi AI itu hanya sebagai pendamping, bukan sebagai ilmu yang langsung disalin tempel ke ruang publik. Itu namanya orang nggak punya ilmu dan pikiran sendiri. AI itu alat bantu yo, bukan pengganti akal sehat, bro. Ya, kalau pertanyaannya sudah sesat dari awal, jawabannya pasti keliru. Dan kalian itu rata-rata nggak mau bertanggung jawab. Setelah meninggalkan komentar seperti ini panjang kali lebar, ternyata cuma copy paste dari AI. Udah gitu ngeyel pula, ngotot pula, masih cari copy paste dari AI sesuai apa yang kamu inginkan. Kan? Tahu nggak LLM? Sistem LLM itu kerjanya gimana? Bicara ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Kalau kalian setuju dengan saya, dengan pendapat saya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya semakin banyak yang paham. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.